Namun agar hal ini tidak lebih jauh tersebar kepada rakyat, kita akan menekan dengan ancaman kepada mereka supaya tidak lagi berbicara dalam nama ini kepada seorang pun. Saudara lihat, murid-murid Yesua itu ditekan, dilarang, diancam untuk tidak berbicara tentang nama Yesua. Mengapa? Karena nama itu memiliki power yang luar biasa untuk merubah hidup orang. Nama itu memiliki power untuk menarik orang kepada kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Nama itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau pada hari ini kita tahu kenapa tidak nama itu, nama yang lain, tapi memiliki kuasa. Kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, kita tahu. Kalau kita baca dari Ulangan secara utuh, Yeremia secara utuh, kita tahu mengapa nama Yahweh tenggelam, mengapa nama Yesua tenggelam. Kita baca secara gereja, kita tahu kapan nama Yesua diganti menjadi nama dewa berhala Yunani. Siapa yang menggantinya? Bukan ketetapan Yahweh, ketetapan manusia, ketetapan penguasa, penyembah berhala yang menggantikan posisi Yesua dan berkata bahwa Yesua itu sama dengan Zeus, sama dengan Ioyus. Tidak, saudara. Yesua adalah Yahweh yang berbeda dengan nama-nama berhala yang lain. Kita harus kembali kepada kebenaran Yahweh. Itu adalah kuasa pergerakan Roh Kudus. Jika saudara menerima Roh Kudus dengan cara yang benar di hadapannya, saudara mau hidup di dalam kesungguhan bersama dengan Dia. Orang yang dibaptis Roh Kudus itu menerima dengan ketulusan, gak bisa enggak, saudara. Akan dibuat haus dan rindu untuk baca firman. Ketika saudara membaca firman dengan terjemahan yang salah, saudara akan link. Contohnya, untuk kita baca Yohanes 5 ayat 43. Aku datang di dalam nama Bapakku. Bapaknya namanya Yahweh. Kenapa namanya kok jadi lain-lain? Begitu saudara membaca sejarah tentang gereja, sejarah tentang kekristenan, saudara baru mudeng. Namanya Yahweh. Dia datang di dalam nama Bapaknya. Saudara baca keterangannya, namanya adalah Yesua. Yesua itu adalah selamat. Saudara link dengan Matius 1 ayat 21. Namakanlah bayi itu Yesua, karena akulah yang menyelamatkan mereka. Saudara dibawa untuk link kepada Yesaya 43 ayat 11. Tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Saudara baru ketemu dari mana nama Yesus itu, dari mana nama Jesus itu. Itu nama berhala Yunani yang berasal dari dewa yang mereka sembah, Zeus. Terlalu panjang kalau saya mau ceritakan kepada saudara. Saudara minta Roh Kudus baptis saudara di dalam Roh Kudus. Saudara dibawanya, saudara jangan berontak. Saudara senang membaca, saudara nggak senang membaca, saudara akan dibuatnya untuk menjadi senang membaca. Saudara akan korek semuanya. Dan percayalah, banyak orang yang tidak berpendidikan, tapi Yahweh bisa pakai. Nggak perlu jadi master hukum dulu saudara untuk suka membaca baru saudara bisa kenal ini. Dan banyak orang tidak berpendidikan. Begitu dia dengar, karena memang rohnya tertuju kepada pribadi itu, dia nggak bantah-bantahan saudara. Dia nurut. Dia baca firman. Semua kebenaran ini kita dapatkan dari satu kebenaran firman ini. Saudara nggak pernah baca buku ini secara utuh, saudara sibuk cari buku yang lain, itu saudara jadi bimbang dengan berbagai pengajaran. Mari buka, mari baca teruskan ayat 18. Setelah memanggil keduanya, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali tidak berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesua. Namun sambil menanggapi, Petrus dan Yohanes berkata kepada mereka, putuskanlah, apakah benar di hadapan Elohim untuk mendengarkan kamu lebih daripada mendengarkan Elohim. Ini salah satu
pengajaran yang dihasilkan dari baptisan Roh Kudus. Orang yang menerima baptisan Roh Kudus akan menjadi orang yang lebih taat kepada Elohim daripada kepada manusia. Akan menjadi lebih tunduk kepada Elohim daripada kepada pengajaran sekte, organisasi, denominasi. Ini adalah hasil memberikan roh untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Saudara terima ini. Datang kepada Roh Kudus dengan sungguh-sungguh dan katakan kepada Roh Kudus, terlalu bodoh aku untuk mengenal semua kebenaran firman-Mu. Terlalu terbatas pendidikanku untuk memahami jalan-jalan-Mu. Tetapi terlalu mudah bagimu untuk menolong aku untuk mengerti kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Saudara, ini kunci. Inilah kerendahan hati yang sesungguhnya. Bukan kerendahan hati yang palsu. Oh ya, tersenyum, manggut-manggut. Saya setuju dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita buktikan, kita ekspresikan dengan ketundukan. Saya senang dengan cara orang Korea, orang Jepang untuk menyatakan penghormatannya satu dengan yang lain. Saya orang yang paling setuju jika kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya punya banyak sahabat dari latar belakang denominasi, agama, dan segala macam. Bahkan tidak percaya Tuhan sama sekali. Tapi baptisan Roh Kudus membuat kita memiliki keberanian untuk berkata, this is my life. This is my faith. Ini imanku, ini hidupku. Kau mau dengar? Aku mau saksikan sesuatu. Kau tidak dengar, kau menolaknya, aku menghargai keputusanmu. Ini adalah kekuatan power yang Roh Kudus lakukan buat setiap orang percaya. Saudara gak cuma ikut-ikutan, oh toleransi. Jangan ngomong-ngomong kayak begitu di publik, nanti kamu bisa ditangkap. Hey, belajar dari kitab suci. Bagaimana Petrus dan Yohanes diperhadapkan di antara imam-imam yang pada zaman itu harga mati untuk mengikuti pengajaran mereka. Tapi Roh Kudus membaptis mereka. Mereka menjadi orang yang begitu berani untuk menyatakan kebenaran firman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Roh Kudus? Kalau saudara gak mau belajar, saudara gak mau baca firman, saudara gak mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman, saudara akan menjadi manusia yang abal-abal, membleh, rohnya mati, saudara. Sekalipun kita sudah menerima baptisan air, roh yang diperbudak oleh roh berhala itu sudah dikuburkan di dalam air, kita bangkit dengan Roh Kudusnya, tapi kita yang menolak pergerakan Roh Kudus. Kita yang menolak apa yang Roh Kudus mau lakukan di dalam kita. Mari kita baca ayat yang ke-20.